Amukan tsunami COVID di India hingga kini belum juga mereda. Jumat kemarin, India kembali mencatat rekor harian penambahan jumlah pasien baru mencapai lebih dari 380.000 kasus. Sejumlah warga India kembali terekam dalam situasi tertekan saat mencari ruang perawatan maupun pasokan oksigen untuk keluarga mereka yang terinfeksi COVID-19. Beberapa di antaranya bahkan harus berdebat dengan petugas kepolisian yang ditempatkan di rumah sakit. Untuk membantu penanganan lonjakan COVID-19 di India, bantuan dari Amerika Serikat tiba di New Delhi. Bantuan yang datang berupa 1.000 tabung oksigen, 15 juta masker jenis N95, dan 1 juta alat tes cepat COVID. Sebelumnya pasien COVID bahkan bergelimpangan hingga di luar ruangan. Mereka menunggu antrian masuk ke ruang gawat darurat. Do something and please release some oxygen supply. People need it here. People need beds here. People need meds here. People need wards here. People need injections. People need medicines. Antrean juga sempat terjadi di krematorium. Keluarga harus menunggu beberapa hari untuk dapat mengkremasi anggota keluarganya yang meninggal. Dalam 24 jam terakhir, India mencatat lebih dari 2.000 angka kematian akibat COVID-19. Sebelum tsunami COVID-19 melanda India, negara itu dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil menekan laju penyebaran COVID-19 setelah mengalami hantaman pada awal-awal gelombang pertama. Namun saat ini, India dinilai lengah dan terlalu percaya diri karena sudah memvaksinasi lebih dari 100 juta warganya dan tidak menunda salah satu acara perayaan keagamaan yang melibatkan orang banyak. India menjadi negara nomor 2 di dunia dengan jumlah kasus positif COVID-19 hampir menyentuh angka 17 juta kasus. Dan bagaimana kondisi terkini di India? Pagi ini kita sudah terhubung langsung dengan salah satu warga negara Indonesia yang tengah menempuh pendidikan S3 di sebuah universitas di New Delhi, India, Muhammad Agus Ovia. Mas Agus, selamat pagi. Selamat pagi waktu New Delhi. Ya, selamat pagi waktu Indonesia juga, Mas Agus. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Mas Agus, kita di Indonesia ini juga agak was-was gitu ya, dengarnya kalau pemberitaan memang banyak di telinga kita ini disebutkan seperti tsunami COVID-19 sekarang di India. Dari yang tadinya lumayan bisa minimalisir, termanage begitu, tiba-tiba bulan April ini naik begitu saja kalau melihat datanya. Kalau pemantauan Anda sendiri di New Delhi langsung ini seperti apa, Mas Agus, kondisinya? Ya, kalau saya sendiri tentu saja tidak bisa keluar rumah karena saat ini kita posisinya sedang lockdown sampai 3 Mei. Namun apa yang bisa saya sampaikan adalah dalam 24 jam terakhir kita masih memecahkan rekor kasus terkonfirmasi COVID sampai 1.911 dan angka kematian mencapai 3.521. Ini menandakan bahwasannya masih terus naik kurvanya. Dan tentu saja ini sudah tergambarkan di beberapa rumah sakit yang penuh, ditambah lagi juga krematorium yang juga ya terdampak juga kepenuhan dari mereka yang meninggal dunia karena COVID-19. Oke, kalau Mas Agus sendiri sekarang kalau perkuliahannya dihentikan semenjak kapan, Mas Agus? Udah sempat balik lagi ke kampus belum? Kalau saya memang dari awal ya gelombang 1 itu memang kita selalu menggunakan yang namanya online ya, kecuali mereka dari ilmu sains mereka datang ke laboratorium namun tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Oke, berarti memang udah online juga ya? Iya, betul. Beberapa waktu kebelakang untuk perkuliahan sendiri. Kalau untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar saat ini, Mas Agus seperti apa untuk memenuhinya begitu? Ya, dalam lockdown saat ini ya kebutuhan dasar termasuk dalam essential sector sehingga bisa bergerak ya. Dan untuk mendapatkan itu kita beruntung sekali dekat rumah ada penjual sayur, ada penjual sembako, penjual buah, penjual daging ayam, itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Oke, alhamdulillah masih bisa dengan mudah ya. Apalagi sekarang Mas Agus, koreksi kalau saya salah, sedang menjalani ibadah puasa juga di sana? Betul, kita sekarang sedang menjalani ibadah puasa, termasuk juga tarawih juga ditiadakan sekarang. Oke, berarti lockdownnya seperti lockdown total begitu ya Mas Agus ya? Tidak hanya di New Delhi ya kalau saya anggap? Betul, ada di beberapa negara bagian yang lainnya. Ini memang sedikit lebih longgar daripada lockdown total pada tahun 2020 sebenarnya. Oh, sebenarnya lebih longgar ya. Mas Agus, kalau dari pemantauan Mas Agus di sana, pemberitaan, apa sih yang kemudian sebenarnya yang menjadi transisi ketika agak landai kemudian menjadi naik sekali, itu ada acara yang menjadi potensi penularan tinggi atau seperti apa sih?
Banyak sekali sebenarnya faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tadi pengabaian protokol kesehatan karena dianggap pada saat melewati gelombang pertama itu mereka meranggap itu sudah menang gitu ya, sudah melewati Iya, itu dia. sehingga ingin kembali seperti kehidupan semula. Itu yang pertama, sehingga beberapa protokol kesehatan dihilangkan ataupun jarang dilaksanakan menggunakan masker gitu salah satunya. Dan yang kedua memang kegiatan-kegiatan yang dengan jumlah massa banyak. Yang terakhir yang cukup viral adalah Kupela mandi bareng ya di Sungai Gangga, itu ratusan ribu bahkan jutaan orang ada, dan sayangnya di situ memang protokol kesehatan juga ditiadakan. Diikuti lagi adanya kampanye politik, dan 2 hari terakhir juga kita ada di situ pemungutan suara di Beswenggol di fase ketiga. Pemungutan suara masih dilaksanakan dengan protokol kesehatan, dan yang paling penting juga harus kita garis bawahi adalah dalam beberapa waktu terakhir tes COVID-19 dilaksanakan ya dalam 24 jam terakhir, bahkan 1,9 juta tes sudah dilakukan, sehingga mengekspos lebih banyak ya kasus COVID. Dan yang paling penting adalah varian baru double mutan B1617 yang mana ini lebih cepat, gejalanya juga lebih berat dan dapat menghindari antibodi. Ini salah satu yang dianggap. Di Indonesia juga beberapa hari kebelakang ini ada pembahasan juga terkait dengan varian baru tersebut juga. Tapi begini, Mas Agus menjalin komunikasi dengan warga negara Indonesia lain seperti apa sekarang? Ada pemantauan khusus dari kedutaan misalkan? Ya, kita beruntung sekali ada koordinasi dari kedutaan melalui WhatsApp group ya, termasuk juga Perhimpunan Pelajar Indonesia di India. Kita memiliki WhatsApp group, di situ kita berbagi informasi, dan saat ini dari 750 WNI kita ada 28 orang yang terpapar COVID-19, dan beruntung 27 orang dalam keadaan gejala ringan, sedang pemulihan, dan 1 orang di rumah sakit juga dalam keadaan pemulihan, dan KBRI saya pikir masih melakukan pemantauan. Oke. 750 ini adalah semuanya adalah warga negara Indonesia di New Delhi ya? Betul. Oke. Kalau dari kedutaan sendiri, instruksi terakhir atau komunikasi terakhir, update-nya seperti apa, Mas Agus? Ya, terakhir kita memang di 19 April mendapatkan surat edaran ya untuk kita menaati lockdown yang ada ya, menghindari kerumunan. Pastinya juga kita menerapkan protokol kesehatan, itu yang ditekankan, dan juga KBRI dan KJRI Mumbai menyediakan hotline ataupun nomor penting jika sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi gitu ya, sehingga tetap menjaga komunikasi dengan KBRI. Ada rencana-rencana untuk pemulangan warga negara kita di sana, atau mungkin malah bahkan udah disuruh pulang begitu, ada Mas Agus, atau seperti apa? Karena kan kondisinya juga masih lockdown ya? Ya, lockdown, dan memang sejak tanggal 22 ya, sejak ramainya pemberitaan terkait sampai dikatakan eksodus ya, warga negara India ke Indonesia, itu penerbangan dari India ke Indonesia sejak tanggal 22-23 April itu ditutup. Sampai sekarang kita tidak tahu kapan ada lagi gitu. Oke, terakhir Mas Agus, ini mungkin bisa diupdate juga sedikit mengenai vaksinasi. Kalau untuk warga negara kita di India, vaksin seperti apa? Udah dapat Mas Agus belum? Oke, jadi secara umum ya, berdasarkan data terakhir ada 150 juta dosis vaksin yang sudah diberikan, dan rata-rata India bergerak setiap harinya 2 juta vaksin yang diberikan, dan khusus di kota New Delhi dan saya pikir juga di negara bagian yang lainnya sudah membuka vaksin untuk warga di atas 18 tahun termasuk juga warga asing bisa mendaftar. Oke, tentunya kita harapkan ya Mas Agus ya, tidak hanya dapat vaksinasi juga di sana, tapi Mas Agus dan seluruh warga negara Indonesia, kemudian juga teman-teman mahasiswa dan juga mungkin di kedutaan ini bisa terus sehat-sehat, dan yang penting komunikasi dan koordinasi ini bisa terus dijalankan secara lancar begitu. Dan selamat juga menunaikan ibadah puasa untuk Mas Agus di sana. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu ini pagi-pagi untuk Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sekali lagi salam sehat Mas Agus. Terima kasih.